kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi. Ayo Irga, Obi masuk sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kalian bersemangat? Semangat Bu, semangat Bu. Oke, Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu lebih tertarik bagaimana kalau kita mencari solusi permasalahan ini. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian bisa membantu Ibu? Maaf Bu, saya nggak sengaja, maksud saya bercanda. Baik Irga, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan? Meminta maaf dan menghargai. Meminta maaf? Dan menghargai Bu. Bagus ya. Tidak ada yang sempurna. Jadi semuanya sudah melakukan kesalahan, tapi kita harus berani mengakui kesalahan. Alhamdulillah Irga sudah mengetahui kesalahannya. Dan kamu Obi bagaimana? Saya masih merasa marah Bu. Baik Obi, tidak apa-apa. Kamu berhak merasa begitu. Saya tidak bisa menerima Bu. Irga sudah mempermalukan saya di depan teman-teman Bu. Baiklah, kamu boleh mempertahankan itu. Tapi kamu boleh juga menambahkan sikap yang baru. Bagaimana Obi? Baik. Sekarang menurut kalian, kalian mau menjadi orang seperti apa? Irga? Baik Bu. Orang baik. Obi? Orang yang baik Bu. Bagus. Menurut kalian menjadi orang baik itu seperti apa? Meminta maaf dan Memaafkan, dan tidak mengejek teman. tidak mengejek teman. Obi? Menghargai, menghormati dan menyayangi Bu. Bagus sekali. Kalian sudah memahami. Kira-kira apa yang kalian percaya sebagai teman? Menghargai dan memaafkan Bu. Obi? Menghormati dan menyayangi Bu. Betul sekali. Kalian benar. Apakah sikap kalian sudah meyakini sebagai teman? Belum Bu. Menurut Obi, bagaimana cara mewujudkan keyakinan sebagai teman? Meminta maaf dan menyayangi Bu. Betul. Terus kalau Irga? Menurut Irga, apakah keyakinan Obi tadi sudah benar? Benar Bu. Ibu senang kalian sudah meyakini sebagai teman. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk masalah ini? Saya akan meminta maaf dan lebih menghargai lagi Bu. Bagus Irga. Kalau Obi?
Saya akan memaafkan Bu dan saya akan saling menyayangi Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kalian sudah menemukan solusi masalah ini. Ibu bangga dengan kalian. Apa kabar Fadil? Baik. Tadi Ibu lihat kamu sedang mencoret-coret tembok. Kamu punya masalah Fadil? Coba ceritakan. Tidak Bu, saya hanya ingin bermain. Tidak apa-apa. Tapi Ibu lihat tadi gambarmu bagus loh. Kamu berbakat. Iya Bu. Baik Fadil. Kamu pasti punya alasan ya untuk melakukan hal itu. Menurutmu perbuatan kamu tadi bagus tidak? Tidak Bu, tapi saya suka menggambar Bu. Oh bagus. Kamu sudah berani untuk mempertahankan kesukaan kamu. Ibu bangga. Tapi menurutmu apa yang kamu bayangkan tentang sekolah yang bagus? Sekolah yang bagus dan tidak kotor dan tertata rapi Bu. Oke. Menurutmu perbuatan kamu tadi sudah apa kamu yakini bisa membuat sekolah kita bagus? Tidak Bu, karena saya mengotori tembok. Baik Pak Dia. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Saya akan membersihkan tembok itu. Baik, bagus. Setelah kamu membersihkan tembok, apa yang akan kamu rasakan? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang menjaga kebersihan Bu. Keren. Nah, selanjutnya supaya kamu bisa terus menggambar nih, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira kamu ada ide tidak? Saya ingin menggambar yang bisa di tempat yang bisa dilihat semua orang Bu. Oke, di mana itu? Apakah saya boleh menggambar di tembok sekolah yang kosong Bu? Wah, ide bagus. Nanti Bu akan sampaikan kepada kepala sekolah ya Pak Dil. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Siti Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 005 Garong, Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi kami di modul 1, yaitu tentang sebuah budaya positif. Ya, silakan lanjut boleh ini. Ya, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep kunci. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar. Kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Silakan Bu Dani. Ya, paradigma belajar. Standar pendidikan nasional menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat kayak dari diri sendiri ya, self discipline. Kita juga wajib dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin. Tetapi jika kita memang tidak cakap melakukannya secara diri sendiri, melawan diri sendiri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka dan bahagia. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya adalah konsep yang diambil adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Dale, ini ada 3. Kita sebagai manusia melakukan suatu perilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 latar belakang manusia untuk berperilaku. Kemudian hukuman. Nah, ini tadi yang pertama ya, karena takut dihukum. Jadi dia bersikap karena takut dihukum. Hukuman. Silakan. Lanjut. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, selanjutnya motivasi perilaku yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid melakukan kegiatan di luar kelas. Atau misalnya dia belajar sambil ngobrol, maka dia tidak dapat istirahat. Ya, mungkin dia harus menyelesaikan tugasnya, baru dia boleh istirahat. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Baik, selanjutnya biasanya di konsekuensi ini ada penghargaan. Ya, ketika anak sudah bisa memberikan atau mengerjakan tugas, biasanya guru memberikan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan ini bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, dan bahkan penghargaan ini menjadi penghukum. Wah, ini seru ya, kayaknya nanti apa kok bisa penghargaan jadi penghukum? Nah, ini kan suatu pertanyaan besar. Berarti nggak boleh dong kita kasih anak-anak gitu ya, apa gitu penghargaan semacam mungkin permen atau semacam coklat satu. Nah, ini nanti kita coba sama-sama diskusikan. Kemudian yang
ketiga, motivasi yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Boleh dilanjut? Ya, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Terakhir, penguasaan. William menyebutkan dunia berkualitas seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Mungkin ini bisa nanti Bapak Ibu kalau merasa bingung tentang ini mungkin bisa ditanyakan. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ya, selanjutnya posisi penghukum. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita termasuk yang mana kira-kira? Mari kita lihat. Yang pertama, posisi penghukum. Penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Biasanya posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan hal negatifnya posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Silakan. Kemudian yang keempat, posisi kontrolnya adalah pemantau. Di posisi ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar, atau cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini yang kita harapkan biasanya untuk selanjutnya capaiannya adalah kita menjadi seorang manajer bagi murid kita. Ini contoh guru saat menjadi penghukum. Biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian biasanya kata-kata guru yang penghukum ini
Kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Kemudian hasilnya ketika kita sering menghukum, maka terjadilah pemberontakan, dendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian jika kita berada di posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya kalau yang di posisi ini guru berceramah menunjukkan kekecewaan. Kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Kemudian hasilnya murid yang sering dilakukan seperti ini akan menyembunyikan dan menyangkal, serta dia akan belajar berbohong. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Karena sayang tadi mungkin jadi teman sebagai teman, jadi dia akan menutup-nutupi mungkin kesalahan muridnya. Dia akan berkata, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian hasilnya anak akan bergantungan. Kemudian posisi yang keempat, pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi murid akan rajin kalau diawasi. Kalau ada kita, dia akan kembali lagi. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, kapan kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kemudian hasilnya ini akan menguatkan watak dan karakter anak. Ya, itu dari guru. Kalau murid ternyata ada dampaknya juga ketika dia dihukum, maka dia akan berkata, saya tidak peduli. Kemudian dampaknya mengulangi terus kesalahannya secara agresif, perilakunya akan semakin menjadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid ini akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi dia tidak menganggap bahwa kita sebagai gurunya. Kalau merasa bersalah, dia akan terus berkata maafkan saya. Kemudian dia akan berdampak, dia akan menjadi orang yang rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian dia akan meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas, tetap dia mengaku kita sebagai guru. Kemudian sebagai teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Kemudian dampaknya tergantung, ya, ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi dia tergantung betul dengan kita. Kemudian pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan, apa yang akan saya dapatkan? Kemudian dampaknya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Murid meletakkan gurunya dalam dunia berkualitasnya. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Kemudian dampaknya, maka murid akan belajar mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia tidak meletakkan kita, tapi dia meletakkan dirinya sendiri. Ya, yang selanjutnya, konsep yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kita sering kenal dengan kesepakatan kelas. Kita di kelas masing-masing punya namanya kesepakatan kelas. Ternyata, mengapa harus keyakinan kelas, tidak kesepakatan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi. Kenapa tadi harus keyakinan bukan kesepakatan? Karena kalau kita yakin, itu akan lebih memotivasi kita dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Mungkin bisa kita
ATM nanti. Nah, ambil, tiru, dan kita modif untuk kelas kita. Ini ada kelas 1. Jadi dia setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang, dan seterusnya. Jadi kita hindari untuk membuat kalimat-kalimat negatif. Kalau kalimat-kalimat negatif itu cenderung anak takut. Jadi kalau ini dia merasa dia perlu, memang harus diciptakan suasana belajar yang senang, yang bersih, saling menghargai, dan seterusnya. Keyakinan kelas 5 juga ada, kemudian kelas 7 bisa nanti sama-sama mungkin nanti untuk next pelatihan selanjutnya atau kita kumpul bersama, kita membahas khusus keyakinan kelas juga asik kayaknya ya. Jadi khusus kelas sekolah kita ini, khusus guru kelasnya untuk kita sama-sama bagaimana meramu keyakinan kelas. Ya, selanjutnya ini juga bisa kita membagi 4 kelompok. Jadi kita minta tolong mereka menuliskan guru itu tugasnya apa. Jadi dari anak, bukan dari kita. Dari anak, guru itu tugasnya apa, murid itu tugasnya apa. Kemudian guru tugas yang bukan tugas guru apa, yang bukan tugas anak apa. Jadi ini mereka membuat, kemudian nanti bisa ditempel bersama-sama di kelas untuk kita sepakati. Selanjutnya lagi. Nah, ini yang disebut segitiga restitusi. Nanti saya kasih Bu ininya, filenya bisa dibaca. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dia. Ada 3 tahapan Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk menerapkan restitusi. Nanti otomatis kita akan menjadi manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya dia akan berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menjudge anak langsung, kamu kok bisa begini, kok kamu kok tidak. Jadi dia harus menstabilkan dulu. Dia harus menemukan identitas anak dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian tahapan yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah atau mencari apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan itu. Jadi kita hanya tugasnya menanya, bukan menghakimi. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi bersangkutan dengan membuat keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti anak akan menjawab. Selanjutnya boleh. Nah, ini video. Ini video mungkin bisa diputar. Ini video tentang praktek restitusi. Bisa nggak boleh? Suaranya ya? Oh iya. Sambil saya jelaskan, ini 2 orang anak sedang berkelahi, mereka saling mencemooh dan 1 orang tidak menerima apa yang dikatakan oleh temannya. Ini proses menstabilkan.
Ada soket mic di laptop. Soket mic tuh. Bapak tuh sini. Ya, teknis. Emang. Ada soket mic di laptop kan. Volumenya nggak benar. Soket mic itu. Bukan situ boleh nih. Ya. Cucu Bu Iti. Sebelah. Jam. Ya, jadi itu Bapak Ibu, jadi itu praktek melaksanakan segitiga restitusi. Cuman pada kenyataannya mungkin susah ya Bapak Ibu dalam kejadian sebenarnya. Kalau kita tiba-tiba anak berkelahi, kita mungkin lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba ada ngadu. Nah ini kadang-kadang tahapannya tadi itu lupa. Yang pertama menstabilkan, kemudian identitasnya dulu kita cari, kemudian baru kita
menyelesaikan menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya boleh. Ya, terima kasih. Demikian paparan saya tentang budaya positif. Boleh dilanjutkan, boleh nih. Ya, inilah adalah kita, tim kita DSD 005. Mati boleh, nggak usah dimatiin boleh. Ya, tim kita adalah keluarga kita. Bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajar terhadap murid-murid kita untuk membudayakan budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mungkin mau bertanya. Saya akan coba untuk menjawab dengan kemampuan saya yang terbatas. Silakan dua penanya atau dua penanggap dulu, kami persilakan. Tentang budaya positif tadi saya akui memang bagus untuk segala dengan teorinya, tapi dalam prakteknya saya mulai berapa tahun yang lalu sudah saya mengajar, belum pernah saya menyelesaikannya dengan cara yang sebijaksana yang ada di dalam video tadi. Artinya kadang-kadang emosi anak itu sampai pulang ke rumah. Nah datang di rumah itu saya pernah kejadian itu waktu mengajar kelas 6, anak-anak itu bukan sih, dia main-main, lempar-lemparan bonbon. Setelah itu terjatuhlah temannya, tertindih dengan yang besar. Dibawa pulang ke rumah, adalah orang tuanya datang di sekolah. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau orang tua sudah datang di sekolahan dengan namun tak peduli dengan omongan gurunya? Ya, saya warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya bukan berarti yang mentesukan, artinya sharing aja. Kan ini kan meskipun kami faktor usianya lebih daripada yang menyajikan materi, tapi dan mungkin pengalaman terbaru dan terhadapnya yang didapatkan. Kami paling tidak kami yang sudah faktor U-nya yang sudah kepala 5 ini lebih sharingnya lebih ke aktif lagi ke pengalaman yang terbaru, terhebat, terasik. Nah itu pasti jangan ditinggalkan. Tiga itu kayaknya saling berkaitannya, khususnya terbaru, materi atau informasi, mantap dan terasik. Kayak suara saya aneh nih, ini aja ingin bukan pertanyaan sebenarnya, ini semacam ingin memperjelas sedikit aja yang bagian posisi kontrol restitusi yang itu ada pemantau dan manajer. Itu sebelumnya kan itu pasti antara murid dan guru sudah dijabarkan tadi dengan jelas dan rinci. Sebelum memasuki ke posisi memantau tadi, mungkin kita ini kan posisi kita bukan di kelas aja, mungkin di ruang lain juga kan kita juga sebagai guru, mau itu di lapangan, mau itu pun di tempat lain, posisi apa itu di UKS mungkin di kantin, otomatis di ruang lingkup sekolah masih sebagai guru. Jadi mungkin yang ingin saya sedikit lagi mungkin tadi lagi kurang konsentrasi, kepingin sedikit penjelasan lebih tambah lagi antara pemantau dan manajer tadi itu aja. Hubungannya sangat erat dan sebelum munculnya pemantau dan
manajer tadi. Itu aja mungkin untuk saya, untuk semuanya mungkin. Mohon maaf. Faktor ulang mungkin dan tidak fokus saya mendengarkannya. Makasih Bu Siti waktunya Bu Siti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ati dan Bu Asmia untuk pertanyaannya. Ini adalah guru kami, senior kami dalam belajar. Kami masih tahap meraba-raba ya Bu ya, untuk mendidik putra putri kita di sekolah. Saya juga ini juga masih belajar kasus tentang tadi yang disampaikan oleh Bu Ati, yaitu tentang ketika ada permasalahan di sekolah kemudian disampaikan oleh anak ke rumah, dan orang tua akhirnya ikut campur karena memang mau tidak mau, karena memang anaknya ya kan, dan ketika menyampaikan bahwa anaknya ini ada masalah di sekolah, otomatis kita sebagai guru terlibat. Mungkin balik lagi ini adalah cara kita tadi, makanya perlunya kita mungkin mempelajari tentang restitusi ini, karena memang sepertinya ini adalah solusi untuk kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang tidak terduga. Misal tadi ini hanya teknisnya Bu ya, teorinya Bu Ati. Ketika anak itu melapor, orang tua datang, kemudian kita duduk bersama, kemudian kita mencoba menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita bertanya apa masalahnya. Awalnya tadi si anak dia tidak terima karena ada temannya yang menindih, teman saya lebih kecil, teman saya di atas. Mungkin dihadirkan dua-duanya, siapa yang merasa terzolimi dan siapa yang berbuat. Kemudian ditanya, kita tidak serta-merta menyalahkan siapa si A si B, cuma kita terus tanya ke si A, kenapa tadi kamu bisa berada di posisi bawah, kamu tertindih temanmu, atau apa kamu kenapa bisa menindih temanmu, apa yang kejadian apa sampai kan bisa terjadi kejadian pilih menindih itu, seperti itu. Nanti kan mereka akan berucap atau akan menceritakan masing-masing kronologi peristiwanya. Kalau orang tua hadir, saya rasa dia hanya sebagai pendengar, harus sebagai pendengar karena dia tidak berada di TKP, jadi tidak tahu tentang permasalahannya. Jadi mungkin posisinya dia hanya sebagai pendengar, ingin kita sama-sama duduk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu. Tapi memang kan biasanya orang tua kita pun kadang di luar kendali, mungkin ya karena terbawa emosi, kemudian pikiran kita jadi kacau, jadi tidak, sikap kita yang kita lakukan tidak terkontrol. Ya mungkin kita sebagai guru, balik lagi kita sebagai manajer tadi, kita berusaha untuk memposisikan diri kita netral, kemudian lebih tenang, dan memang pengelolaan emosi ini memang sangat diperlukan. Bagaimana supaya kita malah tidak ikut-ikutan, jadi malah memperkeruh. Kemudian seperti video tadi, mungkin bisa nanti kita coba lagi, seandainya kita menemukan masalah, kita bawa ke kantor muridnya, kemudian kita praktekkan. Pertama adalah menstabilkan, kemudian kita mencari identitasnya, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu berkelahi bagus tidak, atau kamu menjadi bahagia tidak, mungkin seperti itu. Memang pada actionnya sih susah ngomongnya, apalagi karakter kita kan macam-macam, ada yang lembut, ada yang belak-belakan, ada yang tiba-tiba langsung aja to poin gitu ya kan. Awak Pak, ya tuh, ya kan, makanya jangan main ke tuyung-tuyungan, ya kan, akhirnya pekerja, akhirnya tertumpuk kita, lagi ya kan, gitu mungkin ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini memang sangat membantu kita jika kita praktekkan. Mungkin bahasanya tidak sehalus di video tadi Bu. Kalau sehalus di video tadi itu kan di skenario mungkin. Jadi kalau yang penting tahapannya yang kita tahu. Jadi segitiga restitusi ini tidak boleh loncat-loncat. Jadi dia harus berurutan.
Nah, jadi ada 3 tahapan tadi itu tidak boleh loncat, tidak boleh dulu kita menanyakan keyakinan, baru kita menstabilkan, tidak. Jadi harus menstabilkan dulu, kemudian baru kita yang kedua. Coba sih lihat kondisinya Bu, biar dilihat bersama. Ke bawah. Ya, menstabilkan identitas dulu, baru kita memvalidasi tindakan yang salah, apa saja yang salah, kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Jadi ini harus berurutan. Begitu ya Bu Ati. Mungkin kalau kurang puas nanti kita diskusi lagi. Ya rame untuk diskusi untuk masalah anak, apalagi masalah tentang budaya positif. Kemudian cukup Bu Ati. Ya, terima kasih. Kemudian saya melanjutkan. Puas Bu Ati. Nanti kita diskusikan. Begitu saya Bu Ati. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya Bu Asmia tentang sebelum posisi pemantau dan manajer. Sebelum posisi pemantau itu yang lebih ideal itu yang kita lakukan sekarang kebanyakan ya. Biasanya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau penghukum, pembuat masa bersalah, saya rasa nggak ada. Saya rasa nggak ada sekarang zaman sekarang ini untuk posisi guru sebagai penghukum, sebagai pembuat masa bersalah itu jarang sekali kita temui. Karena guru-guru sekarang sudah banyak edukasinya, YouTube, di Google, macam-macam bacaan, macam-macam tontonan tentang pendidikan bisa kita perhatikan, bisa kita simak. Dan saya rasa kalau ada yang masih seperti itu, mungkin tidak ada lah. Untuk Indonesia nggak ada untuk menghukum sama membuat merasa bersalah. Untuk anak kita mungkin masih ada. Jadi ini juga berlaku Bapak Ibu untuk kita di rumah. Ternyata saya juga mempraktekkan berbagi pengalaman kemarin. Anak saya itu di pondok. Kita cerita sedikit sebelum ke Bu As, mungkin bisa nyambung. Anak saya di pondok dan dia dilaporkan tidak mengikuti program sebagaimana mestinya. Jadi saya tarik 1 hari untuk di rumah untuk dimusyawarahkan, dan itu sudah berapi-api. Sudah di kepala saya itu sudah mau saya tumpahkan semuanya ini ya kan. Dalam perjalanan pulang tuh saya diam karena menahan ya kan. Karena ternyata kita merasa bahwa kita memiliki dia. Kita adalah orang tuanya. Kita merasa dia adalah anak kita dan dia harus mengikuti aturan kita. Nah ternyata itu setelah saya mendapat materi ini adalah anggapan yang salah. Ternyata anak juga mempunyai dunia berkualitasnya sendiri seperti tadi. Dia mempunyai angan-angannya sendiri, mempunyai keinginannya sendiri, cita-citanya sendiri tentang siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa teman dekatnya, siapa gurunya yang dia letakkan di dalam hatinya. Jadi dia seorang spesial gitu. Jadi ketika kita seperti itu mungkin kita akan berada di luar walaupun kita orang tuanya. Ada ya kejadian seperti itu ya. Ternyata ada anak yang pernah bilang, saya mending jadi anaknya ibu guru. Dulu pernah seperti itu rasanya. Saya tak mau jadi anaknya ibu saya. Nah ini kejadian karena ada ya seperti itu. Karena dia merasa ibunya tidak menghargai dirinya seutuhnya, bahwa dia juga punya hak dirinya sendiri. Jadi awalnya saya sudah berpikir untuk marah saat itu ketika dia kok kamu bisa, kamu lo tinggal belajar, kamu lo tinggal duduk manis, kamu lo minta apa tinggal tulis surat, foto, langsung dikirim apa yang kamu perlukan. Awalnya begitu saya ngomong. Cuma ketika saya teringat tentang segitiga restitusi ini, saya akhirnya coba dipraktekkan deh sama anak saya. Datang ke rumah, saya stabilkan dulu. Kenapa kamu berbuat begitu? Oke, semua orang bisa seandainya saya pun mondok, mungkin tidak betah juga, gitu ya kan? Karena dunia sekarang kan canggih, di dunia luar ada ini itu. Kok saya malah mondok seperti orang dipingin? Mungkin seperti itu. Akhirnya dia bilang, aku capek juga rasanya ini disuruh hafalan, biarkan dulu dia mengungkapkan bagaimana perasaan. Kemudian kita menstabilkan identitasnya. Kita tahu gimana kalau kita nggak tahu agama ya? Bagaimana kalau kita kurang ilmu agama? Contohnya saya, ini ibumu ini kurang ilmu agama, gimana? Susah, bacaan sholat aja 3 kul aja rasanya ya, 3 kul buat malam anas, al-ikhlas tuh jadi bolak-balik, karena kurang ilmu ya kan? Nah gimana nah itu? Apalagi kamu perempuan, nanti kamu punya anak
terus kamu langsung latih anakmu, kamu nggak bisa apa-apa gimana? Ya juga sih. Nah, pernah nggak Umi lebih mengajarkan kamu yang lebih bacaannya? Kan enggak, karena Umi nggak tahu ya. Ilmunya untuk Umi sendiri, bukan untuk kamu. Oh iya juga ya Mi. Akhirnya dia, oh iya betul, ternyata belajar agama penting. Kemudian diyakinkan, banyakkan keyakinan. Kira-kira kalau menurutmu dalam keyakinan kamu, kalau kita belajar ilmu agama ini selamat tak kita di dunia dan di akhirat? Ya, selamat, tapi masa belajar agama gak selamat ya kan? Selamat lah. Akhirnya dia mencari solusinya sendiri tanpa kita harus awak belajar agama itu untuk awak jua kan, kadang-kadang seperti itu bahasa kita sebagai orang tua. Awak jua yang nyaman dia, tinggal-tinggalnya orang Tuhan, yang nyaman ya, awak jua hati-hati ya, tandai bekas dulu ya kan gitu. Itu karena saya alami sendiri, ya kan, model-model orang tua zaman dulu kan seperti itu. Akhirnya dia pulang balik ke pondok dengan senang hati tanpa keterpaksaan. Oke, kita sepakat ya. Oke, dia kembali. Nah itu ternyata saya sudah praktekkan sama anak saya. Cuman kalau di kelas belum, karena tidak ada yang terlalu riskan ininya, masalahnya seperti itu. Nah, jadi untuk teman ini kadang-kadang itu kelemahannya Bu. Kalau kita teman, dia akan nurut kalau kita ada. Dia akan nurut kalau kita ada. Kalau kita nggak ada, nggak ada juga bosnya. Terbebas ya di kelas, mau apa aja ya kan. Pas ada bosnya di bawah kan, kelasnya di atas. Oh cepat rapi ya kan, jaman. Karena bosnya memposisikan diri sebagai teman. Tapi kalau pemantau tadi, kita naik satu tingkat lagi, pemantau di atas teman tadi, dia ini bersikapnya memakai data. Misalnya Ali, awak ini dah 3 kali ngerjakan PR ibu nih, kapan kisahnya nih? Menurut Etam ini kan dah mulai dia bilang kelas nih, bilanya Etam 3 kali dah ngerjakan tugas, apa konsekuensinya? Ya Bu, tahap saya Bu, saya di istirahat Bu, saya di kelas sedang ngerjakan, tidak jatah istirahat saya. Nah jadi dia lebih pada data. Awak dah berapa hari nih? Nyelah, turun alfa terus nih, ya kan? Nih, dan catatan ibu apa nih? Lalu tahu apa nanti yang dengan kelas Etam? Ya Bu, saya usahakan Bu untuk turun Bu. Kenapa turunnya sakit terus keteret kena semingguan? Kira-kira kemana awak supaya awak ini? Ya Bu, dia saya jaga kesehatan. Nah itu pemantau. Nah, kemudian dia berdasarkan data. Kalau manajer, nah anak ini yang disuruh mencari solusinya sendiri. Anak yang disuruh mencari solusi sendiri. Jadi kita tidak membuat keputusan, kita hanya bertugas menanya, menuntunnya, menanyakan kira-kira kalau kamu salah begini apa yang kamu dapat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi lebih pada kita mengarahkan dia untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi ketika dia sudah ada solusi, dia merasa oh iya yo, aku nih ternyata bisa menjadi orang yang baik, seperti itu ya. Mungkin itu Bu As, dengan pengetahuan saya yang masih minim, saya masih belajar di guru penggerak ini. Saya masih di modul 1. Jadi ada 3 modul kami, modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 ini terdiri dari 4 lagi, modul 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah ini budaya positif ini di modul 1.4. Ya, selamat juga kepada Bu Leni sudah lulus tahap pertama untuk angkatan 8. Saya harap teman-teman yang lain juga menyusul, Bu Rusna, Bu Paima, Bu Rini, Bu Yani. Karena memang di guru penggerak ini awalnya saya juga takut mau ikut, karena nanti katanya ujung-ujungnya jadi kepala sekolah. Saya langsung wah gak siap, saya ini orang baru kayak gini, menjadi kepala sekolah. Kita juga masih banyak ya, menjadi kepala sekolah itu tidak hanya modal pengetahuan, tapi juga ternyata pangkat. Kalau nggak sampai juga pangkat ya, itu juga nggak bisa. Nah, jadi ternyata setelah saya ikut, ilmu yang ada luar biasa, yaitu tentang kita sebagai guru bagaimana untuk pembelajaran di kelas. Jadi banyak cara-cara kita ngajar, metode pembelajaran di kelas supaya anak itu merasa tidak bosan, kemudian dia lebih hargai. Ada juga disebut dengan pembelajaran berefisiensi itu berpusat kepada anak. Nah ini
Ternyata kata manajer Dewantara, kita sebagai pengajar ini adalah sebagai penghamba. Waduh, saya pertama kata dengar penghamba itu enak banget, saya jadi hulunnya karena jadi hulun ya. Tapi ternyata jadi penghamba ini maksudnya adalah kita melayani anak dalam hal tanda kutip ini adalah dia belajar, menemani dia belajar. Jadi ketika awalnya pengajar itu ada rasa capek, ada rasa jenuh kalau waktu awal tidak mengetahui hakikat kita sebagai pendidik. Tapi ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak, enak. Menjadi guru itu jadi lebih ringan, lebih asik, lebih enjoy, tidak terbebani. Mungkin itu motivasi saya pada teman-teman yang saat ini masih galau mau mendaftar guru penggerak angkatan 9, 10 buka ini sampai 12 Januari kalau nggak salah. Pak Ira, Pak Iman, Bu Rini, Bu Leni, Bu Rusna, Ayo, Bu Yani, silakan karena memang ini adalah kesempatan ilmu gratisan ya. Kalau kita di PPG dapat duit, kalau di sini nggak dapat duit sih Bu, dapat juga saat ini lokal tuh dapat uang lelah lah bahasanya ya kan, tapi tidak sebagai sertifikasi. Tapi ilmunya luar biasa, ilmunya ini sangat luar biasa karena saya harap juga ada juga materi visi sekolah. Nah ini yang penting. Jadi kita yang ada di sini adalah satu tim, satu keluarga ini bagaimana kita punya visi, bagaimana kita membuat anak kita ini unggul dalam bidang apa. Jadi kalau orang melihat, oh SD 05 itu unggulnya di bidang ini loh, nanti kita masukkan anak kita ke sana, karena kalau kita ke sana anak kita bisa itu, gitu. Jadi mungkin itu yang dalam pikiran saya, kita harus membuat visi. Kira-kira di sekolah kita ini apa yang harus kita unggulkan? Mungkin kita ada punya lahan di belakang, kita manfaatkan. Mungkin anak-anak bisa bercocok tanam, bisa dia kemarin saya dapat itu di SMP 1 Lokakarya 7 angkatan 5, dia membuat pupuk kompos. Luar biasa, mereka bisa sekolahnya memproduksi macam-macam sayuran dari program gurunya itu membuat pupuk kompos. Jadi lahan, nggak ada lahan, mereka bikinnya di mana tuh botol yang 1 liter. Nah itu jadi sekolahnya akhirnya ini menjadi suplai sayur. Bahkan untuk mereka sendiri kalau masak-masak seperti sendiri. Mungkin dulu di sini pernah ya kan, coba kita bangkitkan lagi, kita sama-sama untuk lebih mengangkat sekolah kita lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Itu saja, mohon maaf dalam penyampaian saya kali ini mungkin ada yang kurang berkenan. Saya masih belajar, mohon kritik dan saran terus, saya membuka diri. Tolong saya dimarahi juga nggak apa-apa Bu, apalagi untuk senior-senior saya ini yang luar biasa, tolong saya ditegur saja. Kalau Kak ini saya dijapri, dibilangin aja nggak apa-apa. Ini saya sekalian untuk kami dari yang baru-baru ini, mohon dengan sangat arahannya supaya kami lebih menyatu satu hati dengan teman-teman di sini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa